Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya, yaitu channel Jejak Sejarah. Pada video kali ini saya membahas tentang perbedaan Marhen dan proletar. Pengertian ini saya ambil dari buku Di Bawah Bendera Revolusi dan buku lainnya. Langsung saja kita bahas. Di dalam konferensi Kota Mataram, Partindo menjelaskan tentang Marhen. Marhen adalah kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum-kaum melarat Indonesia yang lainnya. Jadi yang dimaksud kaum Marhen di dalam buku ini adalah kaum tani, kaum proletar atau kaum buruh, kaum dagang kecil dan kaum lainnya, intinya kaum miskin, kaum melarat pada saat itu hasil dari korban kapitalis. Di sini dibuat perbedaan paham yang tajam sekali antara Marhen dan proletar. Memang di dalam kalimat tersebut, bahwa Marhen bukanlah kaum proletar atau kaum buruh saja, tapi Marhen adalah semua kaum melarat, yaitu kaum tani, kaum buruh, kaum dagang, kaum ngarit, kaum gerobak, kaum tulang kaleng, kaum nelayan dan kaum lainnya yang melarat pada saat itu. Sedangkan kaum proletar dijelaskan pada saat itu adalah kaum buruh. Jadi kaum proletar masuk dalam kaum Marhen. Marhen adalah paham yang ditemukan oleh Soekarno, yang menggambarkan tentang kaum yang melarat, kaum miskin, kaum yang susah, diakibatkan oleh kaum kapitalis. Tetapi rasionalnya, kalau dalam perjuangannya, kaum proletarlah yang mengambil bagian besar sekali. Kaum proletar sebagai pelopor perjuangan, karena kaum proletarlah yang secara lebih hidup dalam ideologi modern, karena kaum proletarlah yang lebih mengerti pada segala sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Mereka lebih selaras dengan zaman, mereka lebih nyata pikirannya, mereka lebih konkret, dan mereka lebih besar harga perlawanannya. Kenapa kaum tani tidak? Karena kaum tani pada saat itu masih hidup dengan satu kaki di dalam ideologi feodalisme, hidup dalam angan-angan mistik yang melayang-layang di atas awang-awang dan tidak sesuai dengan zaman dan nyata pikirannya. Sebaliknya kaum proletar sebagai kelas adalah hasil langsung daripada kapitalisme dan imperialisme. Mereka kenal dengan pabrik, kenal dengan mesin, kenal dengan listrik, kenal dengan corak produksi kapitalisme. Nasib kapitalisme ada di tangan buruh itu sendiri. Jadi pantaslah kaum proletar itu sebagai pelopor dalam perjuangan. Marx pernah mengatakan bahwa di dalam perjuangan kaum tani dan buruh itu, kaum buruhlah yang menjadi barisan muka revolusioner, kaum tani harus dijadikannya kawan kaum buruh, agar nanti kaum tani tidak dijadikan begundalnya kaum kapitalisme. Walaupun terdapat perbedaan kondisi di Eropa dengan Indonesia, di Eropa itu adalah kapitalisme kepabrikan, sedangkan di Indonesia kapitalisme pertanian. Bahwa di Eropa kapitalisme bersifat industri pabrik, sedangkan di Indonesia bersifat industri pertanian, gula, teh, tembakau, karet, jagung, beras, pupuk dan lainnya. Bahwa di Eropa memang benar nasib kapitalis ada di tangan buruh, sedangkan di Indonesia nasib kapitalisme ada di genggaman kaum tani. Walaupun seperti itu keadaannya, tapi tetap kaum buruh sebagai pelopor perjuangan. Jadi itulah alasan Soekarno mengeluarkan istilah Marhen, agar lebih memperhatikan kondisi di Indonesia yang 75% pada saat itu adalah kaum tani. Sehingga Soekarno memasukkan proletar ke dalam Marhen, sehingga Marhen mencakup semua kaum melarat yang ada di Indonesia. Kaum proletar menjadi pelopor dalam berjuang dan kaum lainnya sebagai kawannya kaum buruh dalam berjuang. Sehingga Marhaenisme adalah kaum melarat yang dipersatukan sebagai cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang menyelamatkan kaum Marhen dengan cara perjuangan yang revolusioner.